Halo kelas 2, kembali lagi dengan Ibu Flo. Apa kabarnya semuanya? Ya, Ibu Flo berharap anak-anak di rumah masih tetap sehat, kuat, dan bersemangat untuk belajar hari ini. Oke? Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar materi baru. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Ya, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan cara pendek. Nah, kemarin anak-anak di rumah sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan cara panjang. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menjumlahkan atau mengurangkan bilangan dengan cara yang pendek. Oke? Ibu Flo berharap anak-anak memperhatikan video ini dengan baik agar nanti bisa mengerjakan latihan mandiri dengan baik. Oke. Nah, agenda belajar kita hari ini ada 4. Yang pertama, Ibu Flo akan mereview atau mengulang kembali, mengingatkan kembali bagaimana itu penjumlahan dan pengurangan cara panjang yang anak-anak sudah pelajari. Yang kedua, yaitu Ibu Flo akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan penjumlahan dengan cara pendek. Yang ketiga, kita akan sama-sama belajar bagaimana pengurangan dengan cara pendek. Dan yang terakhir, anak-anak akan latihan soal. Oke? Nah, ini adalah review. Review itu mengulang kembali materi yang sudah kamu pelajari. Nah, seperti ini ya. Kemarin kamu sudah belajar bagaimana cara menjumlahkan dengan cara panjang. Menjumlahkan dan mengurangkan dengan cara yang panjang. Kalau penjumlahan, bagaimana caranya kalau dengan cara panjang, Ibu Flo? Ya, pertama kita pisahkan dulu. Ada apa ini? Ratusan, lalu apa? Puluhan dan satuan. Kita tulis 123 sama dengan 123 itu sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 3. Harus dipisahkan ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian yang kedua 145. Pisahkan juga 100 ditambah 40 ditambah 5. Oke? Nah, setelah itu 200, kan 100 tambah 100, 200. 20 tambah 40, 60. 3 tambah 5, 8. Apakah benar kalau kita menjumlahkan kita dari depan tetot, tapi dari belakang? Harus 3 tambah 5 dulu. Setelah 3 tambah 5, 20 tambah 4. Setelah itu 100 tambah 100. Oke? Nah, setelah itu, setelah ada hasilnya, 3 tambah 5, 8. 20 tambah 40, 60. 100 tambah 100, 200. Kemudian kita jumlahkanlah ratusan dan puluhannya. 200 tambah 60, 260. Kita tambah satuannya. Terakhir kita jumlahkan. 260 ditambah 8, hasilnya 268. Good job. Oke, sekarang pengurangan. Ya, maaf ya, Ibu Flo salah di sini nanti. Ini tanda kurang, ya. Kita kurangkan 145 dikurang 123. Berapa hasilnya? Sama kayak tadi, kita jabarkan dulu, kita taruh dulu. 145 itu ada berapa? 145 itu sama dengan 100 ditambah 40 ditambah 5. Kemudian 123 itu 100 ditambah 20 ditambah 3. Nah, semuanya kita kurang. Ingat ada tanda kurang. 5 dikurang 3 berapa? 2. 40 kurang 20, 20. 100 kurang 100, 0. Oke, tetap ditulis dulu angka nolnya. Kemudian, yang mana? Karena 0 ini tidak perlu, berarti sekarang kita tinggal jumlahkan 20 ditambah 2. 20 ditambah 2 hasilnya 22. Berarti 145 ditambah 123 hasilnya 22. Oke? Semoga anak-anak
tetap mengerti dan mengingat kembali pelajaran yang kemarin diajar sama Ibu Mega. Oke? Nah, hari ini kita akan lanjut. Yang kedua adalah penjumlahan dengan cara pendek. Hah? Cara pendek, Ibu Flo? Bagaimana cara mengerjakan penjumlahan dengan cara pendek? Nah, kita sama-sama belajar ya. Coba lihat. Di sini Ibu Flo punya angka 236 dengan 123. Waktu kelas 1 anak-anak sudah belajar menjumlahkan secara bersusun. Tapi sudah sampai ratusan? Belum, baru sampai puluhan. Oke, di kelas 2 ini kita lebih besar lagi. Bisa ratusan, bisa mungkin sampai ribuan. Oke? Nah, sama ya. Saat kita mau mengerjakan cara pendek, penjumlahan cara pendek, kita mulai dari mana? Apakah dari ratusan, dari puluhan, ataukah satuan? Ada yang bisa jawab? Ya, benar. Kita mulai dari satuan. Oke. 6 ditambah 3. 6 tambah 3 itu berapa? Iya, 9. Maaf ya, tulisan Ibu Flo jelek karena pakai laptop. Kemudian 3 tambah 2 berapa? 3 tambah 2 itu 5. Sekarang yang terakhir, 2 ditambah 1 berapa? 3. Berarti 236 dijumlahkan dengan 123 hasilnya 359. Oke? Jadi harus diingat bahwa yang pertama kali harus mulai dari belakang. Oke? 6 tambah 3, 3 tambah 2, lalu terakhir bagian ratusannya. Ya, ingat, bagian pertama adalah satuan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua bagian apa? Puluhan. Kemudian yang ketiga bagian apa? Ratusan. Oke, sudah mengerti? Oke. Nah, sekarang soal nomor 2. Coba anak-anak ambil buku, tulis di bukumu dulu. Coba, Ibu Flo mau lihat bagaimana kalau anak-anak di rumah yang mengerjakannya. Coba, bagaimana ya? 425 ditambah 135. Berapakah hasilnya? Oke, sekarang Ibu Flo bantu. Kita mulai dari apa dulu? Satuan. 5 ditambah 5. Ibu Flo, 5 tambah 5 itu ada 10. Apakah 10 kita langsung taruh? Tidak, tapi taruh 0. 1 disimpan di mana? Di bagian apa? Puluhan atau ratusan? Ya, benar, di atas puluhan. Tuh, Ibu Flo taruh 1. Oke? Sekarang 1 ditambah 2 berapa? 3. 3 ditambah 3? 6. Benar. Tulis 6. Sekarang 4 ditambah 1 berapa? 4 ditambah 1 itu 5. Oke, berarti tulis 5. Berarti 425 ditambah 135 hasilnya 560. Ingat, kalau angkanya lebih dari 9, 10 ke atas, 10, 11, 12 ada namanya sistem menyimpan, disimpan. Disimpan kemana Ibu Flo? Disimpan ke, misalnya, boleh ke bagian puluhan kalau dia dari satuannya. Kalau dia di bagian puluhan Bu Flo yang lebih banyak, berarti kita simpan di atas ratusan. Oke, mengerti? Oke. Nah, supaya anak-anak lebih mengerti penjelasan yang tadi Ibu Flo berikan, anak-anak boleh buka juga di buku cetaknya di tema 1 halaman 104. Di situ ada contohnya.
Nah, contoh itu boleh kamu tulis di buku cetakmu, di buku catatanmu ya, catatan matematikamu. Oke? Nah, yang tadi juga boleh ditulis di catatan matematikamu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut di pengurangan dengan cara pendek. Tadi kita sudah belajar penjumlahan, sekarang pengurangan. Perhatikan dengan baik ya. Nah, Ibu Flo sudah punya angka. Ada 533 dikurang 113. Hah, berapa ya? Ayo kita sama-sama hitungnya ya. Bantu Ibu Flo dari rumah. 3 ditambah 3 ada berapa? Kamu punya 3 kue. Lalu kamu makan 3-nya. Masih punya kue? Tidak ada. Apakah kita tulis nolnya? Ditulis. 3 dikurang 3 sama dengan 0. 3 dikurang 1? 2. Tulis 2. 5 dikurang 1 berapa? 4. Benar. Berarti 533 dikurang 113 hasilnya 420. Sama seperti tadi, kalau mau mengurangkan, berarti kita mulai dari satuan dulu. Kemudian bagian puluhan. Terakhir bagian ratusan. Oke? Dimulai dari belakang. Oke deh. Nah, sekarang Ibu Flo ada angka lagi nih. 425 dikurang 410. Kira-kira berapa ya? Ayo, kita kerjakan sama-sama. 5 dikurang 0. 5 dikurang 0. Hasilnya berapa? Ya, benar. Tetap 5. Tulislah. 5. 2 dikurang 1 berapa? Hah, 2. 2 kurang 1 berapa? Ya, 1. Tulis 1. 4 dikurang 4 berapa? 0. Kita tulis nolnya? Tidak perlu. Oke? Berarti 425 dikurang 410 hasilnya adalah 15. Oke? Sudah mengerti? Nah, coba. Kalau misalnya ada soal seperti ini. Misalnya 223 dikurang 106. Dikurang. Coba. Bisa tidak ya? 3 kamu dikurangkan dengan angka 6. Kan 6 lebih besar daripada angka 3. Lalu bagaimana caranya? Ya benar, kita pinjam. Pinjamnya dari mana? Kita pinjamnya dari mana? Dari angka 2. Oke? Berarti kita pinjamnya berapa? Pinjam 10. Karena tadi ini namanya apa kalau dia di tengah? Dia puluhan, berarti dia ada 20. Oke? Kita pinjam 10, kita pindahkan ke sini. Berarti 10 ditambah 3 hasilnya 13. Oke? Di sini masih berapa? Masih 2, masih 20. Tidak, tinggal 10. Tinggal 10. Oke? Tinggal 1. Oke. Sekarang 13 dikurang 6. Ada berapa? 13 dikurang 6. Ya, benar. Tinggal 7. Sekarang 10 dikurang 0 tetap berapa? 10 dikurang 0 berapa? Ayo. Tetap 1, tetap 10. Kemudian 2 dikurang 1 berapa? 1. Berarti hasilnya 117. Berarti tadi kita telah mempelajari bagaimana cara meminjam. Oke? Kalau kita lagi meminjam, kita pinjam ke angka yang lebih besar ke depannya, berarti kita pinjamnya itu 10. Oke? Kalau misalnya kayak tadi kita pinjam ke angka 2, kan 2 itu adalah puluhan. Berarti dia 20. Kita pinjam 10-nya untuk angka 3. Kalau misalnya kita pinjamnya dari angka ratusan, berarti berapa yang kita pinjam? 100. Oke? Tapi karena puluhan masih cukup, berarti kita pinjam dari puluhan. Tidak perlu yang ratusan. Oke? Sudah mengerti?
Oke, nanti latihan lagi supaya lebih mengerti. Oke? Nah, itu ya tadi penjelasan Ibu Flo tentang bagaimana mengurangkan dengan cara pendek. Bagaimana sistem meminjam ya. Kalau anak-anak mau lebih mengerti lagi, silakan buka buku cetak tema 1mu halaman 116 ya. Perhatikan contohnya, boleh ditulis di buku matematikamu. Yang tadi juga tulis di matematikamu, catatan matematika, oke? Nah, semoga anak-anak mengerti setiap penjelasan yang sudah Ibu Flo berikan tadi. Ada dua, apa? Penjumlahan dengan cara pendek dan pengurangan dengan cara pendek. Tadi ada sistem menyimpan, ada yang meminjam. Diingat baik-baik, oke? Nah, sekarang waktunya anak-anak mengerjakan latihan mandiri. Ibu Flo, kenapa harus ada latihan mandiri? Nah, kita berlatih mandiri, anak-anak latihan mandiri, supaya lebih mengerti. Kenapa? Karena supaya anak-anak bisa temukan sendiri jawabannya. Kalau tadi kan Ibu Flo yang bantu kerjakan, bantu selesaikan, mengajarkan kepada anak-anak. Sekarang saatnya anak-anak melatih diri sendiri, supaya bisa menemukan jawabannya sendiri, supaya benar-benar mengerti, oke? Tapi misalnya anak-anak tidak mengerti, boleh hubungi guru lagi. Misalnya kelas 2A bersama Ibu Flo, kelas 2B bersama Ibu Ica, ya, seperti itu. Nah, untuk soal latihannya, untuk soal penjumlahan, anak-anak buka di halaman 105. Di situ ada 4 soal, dikerjakan ke 4 soalnya ya. Semuanya dikerjakan. Kemudian yang soal pengurangan di halaman 117. Di situ juga ada soalnya, dikerjakan juga semuanya ya. Nah, dikerjakannya di buku catatan tematik. Kenapa? Karena ini masih latihan, bukan tugas ya. Latihan itu supaya kamu lebih bisa menemukan sendiri jawaban yang benar ya. Nah, tugas ini tidak perlu dikumpulkan ya, tapi anak-anak harus bertanggung jawab. Bukan berarti karena tugas tidak dikumpulkan, anak-anak berpikir bahwa tidak perlu mengerjakan. Tidak seperti itu ya. Siapa yang rugi kalau tidak dikerjakan? Anak-anak di rumah. Kenapa rugi? Anak-anak tidak bisa mengerti sendiri. Kan lebih senang, lebih berbahagia kalau kita bisa temukan sendiri jawabannya. Oke? Nah, Ibu Flo berharap kamu bisa mengerjakannya dengan baik. Ya, selamat mengerjakan anak-anak. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga anak-anak di rumah boleh mengerti, boleh tahu bagaimana cara penjumlahan, pengurangan dengan cara pendek. Ya, ingat, minggu depan itu kita sudah mulai sumatif. Ibu Flo sangat berharap anak-anak semua boleh mengerjakan atau belajar dengan benar. Bukan untuk nilai 100, tidak. Tapi supaya anak-anak benar-benar bisa menggunakan materi ini untuk apa? Misalnya untuk kalau anak-anak membeli, untuk belanja. Untuk kalau dikasih uang, tahu berapa kembaliannya. Begitu. Atau kalau lagi belanja, tahu jumlah belanjaan saya begini loh Ibu Flo. Boleh sekali. Itu sangat berguna untuk kehidupan anak-anak. Jadi bukan masalah nilai 100 ya. Oke. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. God bless you. I love you. Bye-bye.